Barang siapa yang tidak punya syekh, tidak punya syekh itu berarti tidak punya mursyid, maka syekhnya adalah setan. Pak, saya tak mikir sendiri, Pak, ngarang sendiri gimana caranya bisa dekat sama Allah. Itu ya kemungkinan nafsumu ikut main, setanmu ikut main. Yuk kita awali. Bismillah. Yang pertama, mursyid ini memang biasanya menjadi sebutan untuk para pembimbing spiritual dalam torekot. Harusnya sebelum mengerti tentang mursyid, kita paham dulu apa itu torekot. Ya, kalau di bahasa Indonesianya pakai istilah tarekat, torikoh dalam bahasa Arab. Yang itu artinya jalan atau metode. Ya nanti makna sufistiknya torikoh itu jalan batin atau jalan spiritual menuju ma'rifatullah. Ini namanya torikoh. Mungkin di banyak sesi tasawuf yang dulu teman-teman kan sering ketemu diksi syariat, torikot, hakikat, bahkan ada puncaknya namanya ma'rifat. Jadi dari syariat kemudian dijalani dalam thariqah, menghasilkan hakikat, kemudian oleh Allah dianugerahi makrifat. Ini rute perjalanan spiritual. Awalnya pasti syariat. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, sufi itu kalau makomnya tinggi sudah tidak syariat lagi ya, sudah tidak sholat lagi ya. Kebalik. Sufi itu awalnya syariat, kemudian mendalam dalam tarekat sehingga masuk ke ranah hakikat, pada akhirnya oleh Allah dianugerahi makrifat. Tidak mungkin dia jadi sufi menjalankan tarekat kalau tidak berawal di syariat. Itu yang sering saya bilang, ya para sufi itu justru hobinya melakukan amal kebaikan dalam syariat. Kan banyak cerita-cerita, ada sufi yang puasa terus, ada sufi yang sholat sehari semalam sekian ratus rakaat dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ya justru penggemarnya syariat. Cuma mereka melangkah lebih dalam, tidak sekedar syariat lahiriahnya, tapi juga ngopeni jalan batinnya untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, definisi tarekat di situ saya sebut ada banyak sih, nanti di banyak kitab macam-macam definisi tarekat itu. Di situ saya rangkum saja. Tarekat itu jalan spiritual atau metode tertentu yang ditempuh oleh seorang salik, penempuh jalan spiritual, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid berdasarkan syariat Islam dan adab-adab khusus yang ini diwariskan secara bersanad. Ini ya, khasnya tarekat itu ini. Nah, unsur-unsurnya itu saya sebut ya, ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi malam hari ini kita tidak mungkin mendalami semuanya. Kapan-kapan kita bahas tentang suluk, salik, wirid, zikir, adab-adab tarekat, dan lain sebagainya. Jadi tarekat itu ada unsur yang pertama, ada mursyidnya atau syekhnya. Yang kedua ada muridnya atau salik. Yang ketiga biasanya ada baiatnya. Baiat itu deklarasi, pernyataan bahwa saya siap menempuh jalan spiritual. Ini baiat, nanti masing-masing tarekat punya metodenya sendiri. Biasanya ada amalan-amalannya, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Terus ada adab-adabnya. Apa yang jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Terus ada suluknya. Suluk itu metode mendekatkan diri pada Allah. Isinya biasanya riadoh-riadoh.
Kemudian ada robitoh. Robitoh itu ikatan, kedekatan antara guru dengan murid. Dan yang terakhir ijazah. Cuma ini ijazah yang asli ya. Bukan ijazah yang jadi masalah. Agak beda ijazah di Torekot dengan ijazah di itu. Kamu tidak bisa nyari fotokopinya kalau ijazah ini. Itu hanya mursyid dan murid yang tahu ijazah ini. Baik, ini unsur-unsurnya. Ya, saya tidak bahas semuanya, tidak nyampe waktunya. Ini kita bahas mursyid saja, ini akan sangat panjang membahas mursyid ini. Cuma saya ingin masuk ke sini. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Dianggapnya saya itu sejenis mursyid mungkin. Padahal bukan pasti. Oke ya. Ini terus pertanyaannya begini. Apa setiap orang harus mengikuti torekot? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi saya tidak mau menyebut mana yang paling benar. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masing-masing punya argumennya, punya dasarnya. Ada yang bilang harus ikut torekot, wajib ikut torekot. Meskipun kemudian tidak di torekot-torekot yang formal resmi itu, tapi harus ada mursyidnya, ada penuntunnya dalam agama itu. Atau tidak wajib. Ini dua pendapat. Kalau yang wajib ikut torekot, mereka bilang alasannya untuk sampai pada ma'rifatullah, hadir ke hadirat Allah, harus ada bimbingan mursyid yang bersanad. Tentu saja mursyid ini yang paling mudah ketemunya kan di torekot. Torekot itu yang mu'tabaroh. Kalau yang tidak wajib akan bilang tidak apa-apa. Penyucian jiwa wajib. Membersihkan hati, menempuh jalan mendekat pada Allah itu wajib. Tapi masuk ke torekot tidak. Bisa dengan ilmu, dengan amal, pembinaan akhlak secara umum boleh saja. Jadi yang wajib itu membersihkan hati, tazkiyatun nafasnya. Masuk torekotnya tidak. Nah terus dasarnya apa? Kalau yang bilang wajib ikut torekot, loh suluk itu yang benar ya memang ada nuntun. Masuk kita ngarang sendiri? Atau gimana caranya kalau tidak ada yang nuntun, tidak ada mursyidnya? Yang mursyid ini punya sanad yang nyambung sampai Nabi. Torekot-torekot ini sanad keilmuan ya, bukan sanad yang garis darah. Jadi sanad keilmuan itu saya berguru ke siapa, gurunya berguru ke siapa. Yang ini terus nyambung pada akhirnya rantai sanad keilmuan ini sampai pada Rasulullah. Nah ini ya mas, ada mursyid yang sanadnya nyambung, yang bisa menyelamatkan kita biar tidak sesat. Ini ketemunya ya di torekot, makanya ya kita masuk torekot. Nanti ada yang tidak wajib kok. Wong sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Alasan pertamanya itu, pedoman pokoknya kan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak gampang menemukan mursyid dan tidak semua tempat ada mursyid. Dan Islam itu universal serta beragam, macam-macam, tidak tergantung pada torekot. Banyak orang baik, banyak orang dekat dengan Allah pun ya tanpa harus masuk ke torekot. Ini argumennya yang bilang tidak wajib. Oke, baik. Terhadap torekot yang lembaga itu, kalau yang pertama bilang wajib bagi penempuh jalan spiritual berbaiat dan masuk torekot. Yang satu bilang torekot itu memang bermanfaat tapi tidak wajib. Yang penting kita mengikuti syariat, akhlaknya baik. Tidak melakukan yang dilarang. Ya, ini ada dua pendapat. Terserah teman-teman setuju yang mana ya. Masing-masing mesti punya opini sendiri, tidak apa-apa.
Ya, kita lanjutkan. Ini untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita mulai membahas mursyid. Siapa mursyid? Mursyid itu ada yang namanya mursyid di sini. Nanti kalian bilang, kok susah Pak nyari mursyid? Nggak, banyak kok, coba kamu cari. Banyak yang namanya mursyid. Nah, yang dimaksud pembimbing rohani, pembimbing spiritual yang sudah mencapai makom tertentu dalam kedekatannya dengan Allah. Jadi di antara cirinya mursyid nanti makomnya sudah tinggi dan punya otoritas untuk bimbing. Otoritas itu biasanya diperoleh setelah mendapat ijazah dari gurunya. Membimbing dalam hal pembersihan jiwa, ma'rifatullah. Jadi itulah mursyid. Jadi keywordnya mursyid itu pembimbing spiritual, punya makom yang tinggi, punya otoritas untuk bimbing. Yang diurusi kebersihan jiwa dan ma'rifatullah. Perhatikan keyword-keyword ini. Itu yang di bawah, yang tabel itu untuk memudahkan kita. Jadi dalam Islam, pembimbing itu ada istilah mu'allim, ada istilah ustadz, ada istilah murabbi, dan ada istilah mursyid. Ini ada beberapa perbedaan titik tekan. Meskipun kadang-kadang kita makainya campur saja. Jadi mu'alim, ustadz, murabbi, dan mursyid. Kalau mu'alim ini biasanya, ini saya sebut biasanya ya, ini sebenarnya makna kamus saja. Orang yang mengajarkan hal-hal dasar. Keterampilan-keterampilan awal. Kalau kalian dulu belajar tajwid, belajar ngaji huruf hijaiyah, belajar pokoknya keterampilan dasar untuk hidup, itu namanya mu'allim. Keterampilan dasar dalam agama, itu namanya mu'allim. Nah, mungkin di sini banyak yang mu'allim. Yang kedua, ustadz. Kalau ustadz ini lebih dalam, biasanya sudah menguasai disiplin ilmu tertentu, ahli fikih, ahli filsafat, ahli biologi, ahli ini ya dia kita menyebutnya guru. Nah, disebutnya ustadz, konteksnya akademik, mengajarkan konsep-konsep, teori-teori, keilmuan-keilmuan. Nanti ada murabbi. Kalau murabbi lebih pada pembinaan karakter, akhlak. Jadi konteksnya pendidikan karakter, tarbiyah. Kemudian ada mursyid. Kalau mursyid ini tadi pemandu rohani. Konteksnya tasawuf apa? Thoreko. Jadi ini kalau mau pakai secara lebih distinct, secara lebih jelas perbedaannya. Kapan disebut mu'alim, kapan disebut ustadz, kapan disebut murabbi. Ya tentu saja nanti nomenklaturnya beda dengan kalau yang diumumkan ada guru, ada dosen, ada guru besar. Kalau saya kan guru kecil. Itu yang saya kalau ditanya orang, Pak Faiz kapan guru besar? Ya saya jawabnya kelihatannya saya sampai besok-besok guru kecil deh. Wong ya ndak besar-besar. Ya, ini untuk memahamkan istilah-istilah kita. Baik, kita minggu pertama kemarin belajar tentang guru dari John Dewey, itu level 2. Kalau yang Imam Ghazali dulu tentang akhlak itu mungkin jenis murabbi, yang membimbing karakter akhlak. Nah, malam hari ini mursyid. Apa bedanya mursyid dengan ustadz, guru biasa? Ini biar bisa membedakan ya. Secara fungsi kalau mursyid pembimbing rohani. Jadi batinnya yang dituntun. Kalau ustadz ya mengajarkan ilmu secara umum termasuk ilmu agama.
Kalau secara otoritas, mursyid itu dapat ijazah dari mursyid sebelumnya biasanya. Kalau guru ya seperti saya itu ijazahnya dari kampus, dari sekolah. Mungkin syahadah dari pondok dan lain sebagainya. Ini ustadz biasa, guru biasa, ijazah formal. Yang itu tadi bisa asli, bisa palsu, itu yang ini. Kita tidak bisa pura-pura. Saya sudah dapat ijazah dari mursyid. Siapa itu? Tidak iso. Palsu tidak bisa. Karena ada hubungannya dengan kualitas diri. Justru bukti bahwa sudah dapat ijazah itu makom. Jadi tidak sekedar kertas. Makom spiritualnya tinggi, orang jadi yakin memang dapat ijazah benar. Tapi kalau sekedar pengakuan itu mungkin orang tidak terlalu percaya. Baik, yang ketiga hubungan guru-murid. Kalau hubungan guru-murid dengan mursyid tadi ya namanya robitoh, kedekatan batin. Kalau guru biasa, hubungan guru-muridnya ya intelektual formal, biasa. Jadi saya sama kalian misalnya itu kan ini intelektual saja. Jadi tidak sedekat mursyid sama muridnya. Tujuan pengajaran tadi ya tazkiyatun nafs ma'rifatullah. Kalau ustadz biasanya ya transfer ilmu. Membuat pandai, membuat pintar itu ustadz. Ukuran perkembangan kalau mursyid makomnya tambah naik, tambah naik. Kalau ustadz ya penguasaan materi saja. Makanya tadi mungkin berhenti di ilmu, berhenti di konsep. Tapi kalau mursyid kok muridnya ndak, makomnya ndak naik-naik, itu dia akan merasa tertantang untuk mengajar lebih keras. Karena targetnya adalah makom rohani murid-muridnya naik. Dari sisi sanad, mursyid harus ada sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Kalau ustadz tidak. Jadi tidak jadi syarat. Nyambung alhamdulillah, tidak nyambung juga tidak masalah karena yang dilihat adalah penguasaan materinya. Kalau ustadz bisa otodidak, belajar sendiri. Tapi kalau mursyid harus bersanad. Ini beda-bedanya ya, biar kita tidak keliru-keliru. Jangan sampai ustadz biasa kalian marahi karena tidak ada sanadnya. Nanti kuliah di kampus, Pak dosen, sanadnya, keilmuannya mana? Nyambung sampai Rasul. Yo, beda posisi. Jadi kalau yang ustadz biasa perlu sanad. Tidak harus ada sanad, tapi yang mursyid yang perlu sanad. Biasanya kalau di torekot kemursidan itu sudah dijelaskan dulu sanadnya, nyambungnya. Yang ini sampai Rasulullah. Baik, jadi ini bedanya mursyid dan guru biasa. Sekarang kita lihat beberapa pandangannya para ulama ya tentang pentingnya mursyid. Ngaji sebentar yang pakai bahasa Arab biar sebutannya ngaji beneran. Imam Ghazali, fa'idha arofta an-nazar'a. Ini bisa kalian cari kalimat ini di, kalau tidak salah ya, ayyuhal walad, kitab tipis. An-nazar'a la yanmu illa bimursyidin fa'lam annasalika la yasilu ilal maksudi illa bisyaikhil mursyidi. Kata Imam Ghazali, kalau engkau sudah tahu bahwa tanaman pun membutuhkan yang merawat, maka ketahuilah bahwa seorang salik tidak akan sampai pada tujuannya tanpa seorang syekh yang membimbing. Jadi tanaman pun kadang membutuhkan orang yang merawat, perlu disiram, perlu dinaungi dari matahari, dan lain sebagainya. Kadang kalau daunnya sudah memanjang diarahkan kemana, ini kan namanya perlu mursyid. Tanaman saja perlu mursyid, apalagi kita yang sedang menempuh jalan spiritual. Ini
Yang kedua, ini kalimat terkenal sekali. Dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Man la syaikha lahu fasyaikhuhus syaiton. Barang siapa yang tidak punya syekh. Tidak punya syekh itu berarti tidak punya mursyid. Maka syekhnya adalah setan. Pak, saya tak mikir sendiri, Pak, ngarang sendiri gimana caranya bisa dekat sama Allah. Itu ya kemungkinan nafsumu ikut main, setanmu ikut main. Jadi, maka perlu perjalanan spiritual itu ada pendampingan dari syekh, ada pendampingan dari mursyid. Jadi kalau kalian tiba-tiba temanmu jadi soleh sekali terus kamu tanya, kamu kok melakukan ini itu dari mana lu? Saya ngarang sendiri kan, Allah menganugerahi akal misalnya. Iya, tapi kalau dalam bidang spiritual kerohanian ya harus jelas mengambilnya dari mana. Oke, ya ini kalimat ini agak keras, maksudnya kita biar hati-hati, tidak sembrono. Harus mencari seorang mursyid. Kalau ini dari Imam Junaid al-Baghdadi. Tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kami ini terikat oleh Al-Quran dan sunnah. Wala yuslihu illa bisuhbati syaikhin arifin. Dan tidak akan berhasil baik kecuali ditemani atau didampingi oleh seorang syekh yang arif. Pak, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, Pak. Kita tinggal memedomaninya. Iya, Al-Qurannya ada, Sunnahnya ada. Tapi apa kita punya kapasitas untuk menggali maknanya sendiri, apalagi dalam aspek spiritualnya, makna batinnya. Nah, makanya kata Imam Junaid, perlu pendampingan seorang syekh yang arif. Jadi kadang-kadang kan kita bilang, pokoknya yang penting ada Quran hadisnya kan beres. Belum. Pertanyaan selanjutnya, lah kamu apa bisa baca Quran hadis dan memahami Al-Quran dan hadis? Ya ikut guru saya. Ya berarti memahami gurumu, bukan memahami Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kecuali mungkin ada yang memang makomnya sudah tinggi, sudah mujtahid, mutlak, mustakil gitu. Kamu boleh kembali sendiri pada Alkitab was Sunnah. Tapi kalau saya siapalah kita. Apalagi yang tidak mendalami ilmu agama. Pasti kita akan mengikuti pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ahlinya para ulama. Iya, para ulama pasti merujuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan kita harus ngaku sebenarnya yang kita rujuk itu pikiran-pikiran para ulama. Kadang-kadang kan orangnya tidak ngaku, maunya pokoknya ini Quran dan Sunnah langsung. Alah, wong ngaji saja masih jungkir balik. Gimana menggali maknanya? Apa sudah menguasai ulumul Quran, ulumul hadisnya dengan segala mekanismenya? Jadi ini Imam Junaid. Ada lagi Syekh Abu Madian Al-Ghaus. Beliau bilang, La tadkhulut thariqa illa ala yadin syaikhin nasikhin arifin bit-thariq salikin ilallah. Jangan masuk tarekat kecuali di bawah bimbingan seorang syekh yang tulus, yang nasih. Tulus dalam memberi nasihat, yang mengenal jalan. Salikin ilallah, yang sedang berjalan menuju Allah. Baik, ini penegasan-penegasan ya tentang pentingnya tarekat. Wah, tulisannya terlalu ke bawah. Oke. Ini harus diedit sebentar biar kalian bisa ikut ngaji.
Baik, kalau ini Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin, I'lam anna tariqa ilallahi la yuslaku illa bisuhbati syaikhin arifin billah. Qad salakat tariqa wa arafa ma'alimahu. Ini lebih tinggi standarnya Ibnu Arabi. Ketahuilah sesungguhnya jalan menuju Allah itu tidak mungkin ditempuh kecuali ditemani oleh syekh yang arif billah, yang sudah sangat mengenal Allah. Qad salakat tariqa, yang memang sudah menempuh jalan tersebut. Wa arafa ma'alimahu, dan mengetahui tanda-tandanya. Ini ibaratnya syekh atau mursyid ini guide. Guide itu, kata Ibnu Arabi, kan harusnya sudah melakukan perjalanan dulu ke sana dan ngerti ma'alimahu, tanda-tandanya. Guide untuk Malioboro misalnya, kan dia harusnya sudah pernah ke Malioboro dan ngerti di Malioboro ada apa saja, ini apa, itu apa. Kok guide Malioboro tapi tidak pernah ngerti Malioboro lah, terus dia ngomong apa waktu menggait? Mengarahkannya gimana? Nuntunnya bagaimana? Maka kata Ibnu Arabi, ya syekh itu yang qad salakat tariqa, sudah menempuh jalan. Wa arafa ma'alimahu, dan kenal tanda-tandanya. Baik, ini mursyid yang penting untuk kita. Terus, ini lagi-lagi saya harus jawab pertanyaan. Pokoknya malam hari ini ada banyak frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Pak, apa setiap orang yang menempuh jalan menuju Allah wajib punya mursyid? Kalau ini juga banyak pandangan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang mustahab saja, ada yang bilang sebaliknya, tidak perlu, tidak mursyid-mursydan. Kemudian ada yang lebih moderat. Ayo ya, kita lihat argumennya masing-masing. Yang bilang wajib ada beberapa. Tadi ada Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Imam Qushairi, Syekh Ahmad Zarruq, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Harus ada yang nuntun, harus ada mursyidnya. Ada yang bilang tidak harus, mustahab saja. Lebih utama ada mursyid, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Menurut beliau, jika seseorang ikhlas, jujur, dan mengikuti syariat, maka Allah akan membimbingnya tanpa perantara. Ini keren, dibimbing langsung oleh Allah. Tapi syaratnya tidak gampang. Mengikuti syariat, jujur, dan ikhlas. Wong tadi cerita saya di depan orang sudah sepuh baru ngerti ilmu ikhlas kok. Kalian ini sudah menjalankan ikhlas, jujur, dan mengikuti syariat. Ada memang beberapa ulama salaf yang sangat zuhud, warok, dan tidak memiliki mursyid. Meskipun punya guru syariat. Dan mereka memang pada dasarnya tekun menjaga syariat dan ikhlas. Ada yang tidak setuju, biasanya alasannya dua. Khawatir mursyid itu dikultuskan. Yang kedua, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, sudah ada ulama-ulama syariat. Ini alasannya yang bilang tidak perlu. Nanti ada beberapa pandangan moderat. Jadi pandangan-pandangan sebelumnya dijadikan satu. Yang pertama, mursyid itu tidak wajib secara syar'i, tapi sangat dianjurkan secara amali dan secara tarbiyah. Jadi memang hukumnya mungkin mustahab saja, tapi penting. Bagi orang tertentu, mungkin lebih baik punya mursyid. Kenapa? Yo, mungkin saja orang sampai pada Allah tanpa bimbingan mursyid, tapi resikonya tinggi. Kalau tidak ada mursyid, kita tidak tahu sudah kelas berapa. Sudah ada di makom apa. Sudah ada di level apa.
Nanti tiba-tiba ngaku, saya sudah makrifat Pak. No, kamu kan sering sekarang, saya lihat sekarang banyak channel-channel itu orang yang gayanya kayak sudah makrifat. Ngaku-ngaku sudah levelnya tinggi. Nanti kalau ditanya dari mana belajarnya, ya dari YouTube dong. Dari buku-buku dong. Ya, tidak jelas mursyidnya siapa. Ini yang kita harus hati-hati ya, karena perjalanan spiritual ini rutenya adalah menuju Allah. Jadi ada mursyid lebih aman. Ini loh beberapa alasan dari yang bilang harus ada mursyid ya. Yang pertama, kesadaran diri kita, siapalah kita, ilmu kita ada di level mana. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini menarik kalimat ini. Jadi di atas orang yang merasa punya ilmu, ahli ilmu itu ada alim, ada orang yang lebih dalam ilmunya. Di atas langit ada langit. Jadi jangan merasa sudah, saya sendiri sudah pinter kok Pak. Oh saya cerdas kok Pak, itu diakui teman-teman saya. Saya itu enggak. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Rendah hatilah, akuilah, terbukalah. Banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Jadi cari pembimbing, cari penuntun yang bisa mengupgrade kualitas diri kita. Kan saya punya akal Pak. Iya, cuma akal ada beberapa kelemahan. Akal itu mudah tertipu, mudah tersesatkan. Kalau ini ada banyak uraiannya Imam Ghazali. Kamu anggap benar padahal tidak. Tapi akal bisa membenarkan. Kadang-kadang saya contohkan begini, pinternya akal kita itu, Pak, yang salah pun bisa jadi benar. Saya contohkan, dulu ada mahasiswa sama mahasiswi, tiba-tiba kok pacaran terus nginep hotel berdua. Bisa dibayangkan ya kalau berdua nginep hotel, kan tidak mungkin tadarusan, ngaji, tahajud, kan tidak mungkin begitu. Apa yang dilakukan di dalam? Terus tiba-tiba digerebek. Nasibnya jelek dia. Harusnya dia nyari hotel yang kelas tinggi, yang mahal-mahal. Karena tidak ada penggerebekan kalau di hotel yang mahal-mahal itu. Penggerebekan mesti hotel yang bawah-bawah itu. Nah dia digerebek. Nah, anak ini pinter. Waktu diwawancara, kalimatnya apa? Loh, saya kok ditangkap, salah saya apa? Saya masuk berdua, rela sama rela, suka sama suka, senang sama senang, enak sama enak. Tidak ada satupun yang dirugikan. Nanti kalau ada efeknya, resikonya aku siap tanggung jawab. Lah ngapain saya ditangkap? Akalnya bisa punya argumen seperti itu. Jadi salah iki rasanya koyo bener. Itu persis kalian kalau naik motor kan. Itu ya ngerti nek salah, tapi begitu kesenggol masih ngamuk-ngamuk juga. Itu akal. Selalu bisa nyari khilah, nyari dalih. Akal itu mudah sekali tersesatkan. Kalau fokusnya digeser, dia sudah lupa dengan bagian yang lain yang tadi jadi fokus awal. Itu akal. Jadi seperti sering kita kaji ya di filsafat, akal itu ya cenderung main dengan makna-makna. Yang baik bisa ditempeli makna jadi buruk, yang buruk bisa ditempeli makna jadi baik. Itu akal. Padahal kamu males sholat saja, tapi terus kamu pakai alasan, kan biasa Pak, manusia. Ada khilafnya. Nah itu akal sudah. Oke, jadi itu alasan kedua. Kalau alasanmu akal kita sendiri sudah mampu, ya akal kita sering meleset. Ada alasan ketiga. Seseorang itu hanya bisa melihat kotorannya orang lain, tapi sulit melihat kotorannya sendiri.
Tanpa pendampingan orang lain, sulit kita bisa memahami kotor-kotor kita. Kita itu cenderung ego. Nganggap diri kita baik terus. Nganggap diri kita itu putih terus. Padahal banyak celahnya. Maka pendampingan, apalagi pendampingan seorang mursyid, itu bisa memudahkan kita untuk mengenali kurang-kurang kotor-kotornya kita. Jadi disinilah kemudian yang tadi punya pendapat sebaiknya kita punya mursyid. Orang yang menuntun kita di jalan spiritual untuk lebih dekat kepada Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang saya sebut ini agak berat. Kualifikasi mursyid. Tidak sembarangan orang berada di posisi mursyid. Kalau kalian bilang, nanti mendewakan manusia Pak, mengkultuskan, tidak akan sampai ke sana. Toh orang yang disebut mursyid itu tidak sembarangan. Tidak bisa siapapun kalian posisikan jadi mursyid. Untuk memursyidkan orang, coba perhatikan syarat-syarat ini. Ini saya ambil dari 3 kitab sekaligus. Yang pertama dari Syekh Nikmatullah, Al-Fawatihul Ilahiyah wal Mafatihul Ghaibiyah. Imam Ghazali di kitab beliau Khulasatut Tasnif Fit Tasawuf, dan Imam Asy'aroni di Lataiful Minan. Ini ya, ini saya bacakan saja, tidak saya jelaskan satu-satu karena membaca saja rasanya wis wabot. Mursyid itu, kata Syekh Nikmatullah ya, syaratnya 5. Mampu membacakan ayat-ayat Allah dan mengantarkan pada ketauhidan. Yang kedua, harus mampu membersihkan diri dari kotoran hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang melenceng. Yang ketiga, mampu mengajarkan Al-Quran beserta dalil-dalil dan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga bisa membedakan mana benar, mana salah. Yang keempat, mampu memperlihatkan hikmah yang bisa membawa pada ketauhidan. Yang kelima, mampu mengajarkan hakikat dan pengetahuan yang didapat dengan cara iktisab maupun pemberian Allah langsung. Iktisab itu diupayakan sendiri. Ini satu syarat saja kita sudah ambil nafas besar. Apa meneh 5. Jadi tidak gampang, nggak akan segampang itu orang menjadi seorang mursyid. Ditambahi oleh Imam Ghazali dengan 5 lagi. Mursyid itu harus alim, zuhud, bersanad sampai Rasulullah, gemar riyadhatun nafas, latihan, makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit, diperbanyak ibadah, sedekah, puasa. Ini berat sudah ya. Makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit. Ini persis seperti kalian. Iya kan? Kalian hari ini kan makanmu sedikit, tidurmu sedikit, ngomongnya sedikit. Karena tiap hari kamu main medsos, main game terus. Tapi ya konteksnya bukan tirakat. Jadi makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit itu dalam rangka riyadhatun nafas, melatih jiwa. Kemudian yang kelima, akhlak-akhlak yang terpuji. Sabar, syukur, tawakal, yakin, qanaah, khilm, tawadhu, jujur, haya. Nah, ini ngambil nafas lagi kita ya. Oke. Apa bisa Pak ada orang seperti itu? Buktinya juga dalam sejarah banyak. Mungkin kita menganggapnya sangat tinggi, sangat sulit dijangkau karena memang kita tidak pernah punya niat ke sana.
kita merasa yang seperti ini bukan dunia kita, wah itu semacam dunia di antah berantah, jadinya rasanya berat. Tapi yang sudah menggeluti pada akhirnya ketika istiqomah sungguh-sungguh akan bisa sampai ke sini. Apalagi kemudian Allah ridho, bantuannya Allah itu bantuan paling besar. Kalau Imam Sya'roni menambahkan 5 lagi, jadi ini masing-masing 5 jadi 15. Punya ilmu mukasyafah yang bisa membedakan kebenaran yang sejati dengan prasangka-prasangka, opini-opini. Bisa membedakan mana mubah, mana wajib, mana mustahil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, punya kemampuan membedakan ini bisikan malaikat, ini bisikan setan, dan juga bisa membedakan ini cita-cita yang tinggi dan ini gangguan mental. Jadi ini cirinya ya, karena kadang bisikan itu kalau kata Ibnu Arabi dulu kan jenisnya 3. Ada dari Allah, ada dari setan, ada dari nafsu. Nah, ini bisa dilihat jenisnya. Kalau nafsu itu biasanya ngajak yang enak-enak. Jadi, Pak, saya dapat bisikan bahwa untuk semester ini saya boleh tidak masuk kelas full 1 semester misalnya. Ini bisikan loh Pak, itu. Yaitu nafsumu, kamu pengen bolos saja. Kalau bisikan setan ngajak yang sesat-sesat. Ngajak bunuh orang, ngajak menyakiti orang. Daripada nganggur bikin hoax yuk. Nah, itu bisikan setan namanya. Kalau itu ilham dari Allah, pasti untuk kebaikan-kebaikan. Jadi paling tidak itu ya, jalan simpel untuk membedakannya. Kok bisikan kok ngajak enak? Pak, saya mungkin tadi malam dapat bisikan dari malaikat, seminggu ini sholatnya libur misalnya. Itu tidak mungkin sudah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah itu mendapatkan bisikan seperti ini. Wahai Abdul Qadir, engkau hamba Allah yang paling taat, yang paling mulia. Mulai saat ini engkau bebas dari segala macam ibadah. Makommu sudah sangat tinggi. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku yakin yang sedang bersuara ini bukan malaikat tapi pasti iblis. Karena hanya setan yang menyarankan hal-hal yang menyesatkan. Nah, mursyid harus ngerti ini. Jadi, dulu waktu kita sesinya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kan ada beliau ini juga mursyid. Salah seorang muridnya, itu yang merasa kasyaf, merasa makrifat. Ceritanya muridnya ini setiap kali habis Maghrib, habis Isya itu selalu dijemput oleh kereta kencana, dibawa ke istana, ketemu istana yang penuh emas dan lain sebagainya. Dan itu tiap malam. Dan dia merasa, wah ini berarti saya sudah makrifat, levelnya tinggi. Nah, akhirnya lapor pada gurunya, wahai Syekh, saya sudah tinggi ini level saya, makom saya. Oleh Syekh Junaid, oke ya, nanti kalau kamu sampai ke sana lagi, coba waktu di sana kamu baca istighfar saja. Dan benar, begitu sampai di sana dijemput lagi, di sana teringat pesan gurunya baca istighfar, dan yang dia anggap istana berlapis emas itu ternyata hanya tempat sampah saja. Buangan kotoran-kotoran, ternyata yang jemput dia selama ini jin-jin dan lain sebagainya. Ini mursyid ya, bisa ngerti yang seperti itu. Baik, ini kualifikasi-kualifikasi seorang mursyid. Nanti kalau kalian selesai ngaji boleh nanti dicek satu-satu ya. Berarti untuk jadi mursyid itu syaratnya seberat ini dalam tanda petik. Tidak sembarangan, tidak sekedar hanya karena mendengarkan 1-2 YouTube atau melakukan ini itu terus kamu merasa sudah makrifat saya Pak.
Dengan kamu ngaku sudah makrifat saja menunjukkan kamu levelmu masih rendah. Ya, apalagi kamu merasa sudah di batinmu ini spiritual saya tinggi sekarang, bahwa itu menunjukkan bahwa kamu masih jauh, masih jauh. Ini khawatirnya seperti Imam Ghazali tadi loh, kamu termasuk orang-orang yang tertipu, yang nipu dirimu sendiri. Kamu salah ngambil mode. Yuk kita lanjutkan. Jenis-jenis mursyid. Ini kita perhatikan. Nanti boleh dicek mursyid level mana, mursyid apa guru saya selama ini, ustadz-ustadzmu selama ini. Ini dari beberapa sumber sih saya kumpulkan jadi satu ya. Termasuk dari Imam Qushairi dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah. Ada mursyid kamil, ada mursyid muqarrib, ada mursyid ruhsah, ada mursyid zahiri, ada mursyid da'i. Yang tadi kita jelaskan itu mursyid kamil. Ini yang sudah paten posisinya sebagai seorang mursyid. Itu mursyid kamil. Jadi mursyid kamil itu sudah mencapai makom fana dan bako. Fana itu dia ada di kesadaran lenyapnya ego. Sudah tidak lagi berpikir tentang aku. Yang ada di pikiran dan hatinya hanya Allah saja. Makanya dia bako bersama Allah. Itu fana dan bako. Jadi lenyapnya diri kita, yang tersisa hanya Allah saja. Ini kesadarannya sudah nyampe level ini. Ini namanya mursyid kamil. Yang kedua, ilmunya lengkap. Syariat, thariqat, hakikat. Ilmu lahir paham, ilmu batin paham. Ini mursyid kamil. Jadi tidak bisa hanya kebatinan saja. Jadi harus ada landasan syariatnya. Ini yang mungkin sering disalahpahami orang. Atau kalau kalian mungkin gurumu ada yang ngajari, sudah makom kita sudah tinggi, kita tidak perlu sholat lagi, itu pasti bukan mursyid. Mursyid itu ilmu lahir dan ilmu batinnya lengkap. Kemudian mampu membimbing dari makom paling rendah ke makom paling tinggi. Mursyid kamil ini nanti kalau di Ibnu Arabi kadang disebut wali mursyid. Hakikatnya dia seorang wali yang kemudian jadi mursyid. Tidak semua wali bisa jadi mursyid. Dan tidak semua mursyid wali. Mursyid-mursyid selanjutnya belum nyampe level itu. Tapi sudah bisa disebut mursyid untuk kondisi tertentu. Nanti ada mursyid muqarrib. Mursyid muqarrib itu mursyid yang sudah bisa menjalankan fungsi kemursyidhan, tapi dia belum nyampe level fana bako. Pengalaman spiritual dia punya, tapi belum setinggi itu makomnya. Dia bisa membimbing murid sampai level tertentu, sejauh tempat makomnya kini berada. Jadi biasanya nanti kalau mursyid kita, mursyid muqarrib, sampai makom tertentu kita akan diantarkan pada mursyid kamil oleh mursyid muqarrib ini. Jadi karena murid ini perlu guru yang lain untuk melanjutkan kurikulumnya, untuk melanjutkan level makomnya. Ini namanya mursyid muqarrib. Ada lagi mursyid ruhsah. Ruhsah itu diskon. Kalau bahasa letterleknya ya. Nah,
Mursyid ini beda deh. Kalau mukorib tadi makomnya sudah tinggi meskipun belum sampai puncak. Kalau mursyid rukhsah ini makomnya masih belum tinggi. Tapi oleh mursyid kamil diberi ijazah untuk bimbing. Makommu belum tinggi tapi kamu boleh nuntun. Mungkin karena secara syariat sudah mateng dan orangnya bisa amanah menjalankan tugas kemursyidaan. Nah, biasanya mursyid rukhsah ini fokus pada mujahadah, zikir, menemani zikir, dan lain sebagainya, termasuk perbaikan-perbaikan akhlak. Jadi kalau mursyid rukhsah, makomnya sebenarnya belum tinggi, cuma dia diberi ijazah oleh gurunya, oleh mursyid kamil untuk mengajar, nuntun. Nah, ini namanya mursyid rukhsah. Jadi paling tinggi kamil, di bawahnya ada muqarrib, di bawahnya ada rukhsah. Masih ada lagi di bawahnya, namanya mursyid zahiri. Kalau mursyid zahiri ini mursyid yang secara keilmuan dia sudah luas, tapi secara suluk dia belum. Ini namanya mursyid zahiri. Jadi kalau menjelaskan bisa nyampe level wahdatul wujud, itihal, cuma menjelaskan. Bisa membuat orang paham juga. Bisa nuntun sampai level tertentu. Cuma dia berhenti di konsep-konsep dan teori. Namanya mursyid zahiri. Belum melakukan perjalanan. Mursyid zahiri ini bisa jadi guru ilmu tasawuf, dosen ilmu tasawuf, bisa. Tapi dia tidak bisa bimbing, menemani perjalanan rohani, karena dia sendiri belum melakukan perjalanan rohani. Jadi mursyid zahiri ini cocok kalau untuk pembekalan awal, pengenalan awal tentang tasawuf. Ada lagi ternyata namanya mursyid da'i. Kalau mursyid da'i itu sebenarnya mungkin mirip mursyid zahiri tadi, cuma dia dapat panggung untuk mendakwahkan ilmu tasawufnya. Ngajak masyarakat untuk sadar, zikir bersama, tabligh akbar, ini mursyid da'i. Bimbingannya secara umum, tidak spesifik seperti mursyid kamil. Nah, jadi ini bukan pembimbing thariqat secara teknis seperti mursyid kamil. Ini menyerukan pada kebaikan, amal soleh secara umum saja. Yo, kalian lihat di medsos-medsos hari ini itu banyak mursyid da'i. Nggak usah tanya ya Pak Faiz ada di mana. Saya makomnya belum mursyid. Kita makomnya sama-sama masih murid. Makanya malam hari ini jangan dianggap mursyid ketemu murid itu keduren kalian memposisikan saya. Kita ini murid ketemu murid. Ya wajarnya murid ketemu murid itu yang dilakukan sebenarnya hanya belajar bersama. Cuma ya memang posisinya agak tidak adil. Saya yang belajar serius, kamu yang cengenges-cengenges. Saya ngumpulin materi, kamu tinggal nerima materi. Tapi akadnya tetap saya menyebut kita ini belajar bersama saja. Jadi tidak dalam makna bahwa saya mursyidmu itu kemantepan. Jadi awas jangan salah mengidentifikasi ya. Makanya jangan ke rumah sambil bawa botol aqua terus minta di doain, itu membuat saya grogi. Itu wong saya makomnya masih murid saja.